Apa jadinya jika Bung Karno masih hidup sampai saat ini? Apa kemungkinan yang terjadi jika Bung Karno masih hidup sampai saat ini? Siapa sih yang tidak kenal dengan sosok pemimpin yang satu ini? Insinyur Soekarno atau yang bisa dipanggil dengan Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia. Beliau mempunyai peran yang sangat penting dalam kemerdekaan bangsa kita ini. Berikut ini kemungkinan yang akan terjadi jika Insinyur Soekarno masih hidup. Yang pertama, pasokan senjata gratis. Siapa sangka kalau Indonesia akan mendapatkan pasokan senjata secara cuma-cuma dari Cina dan Rusia. Ini mungkin akan terjadi karena pada masa jabatan Bung Karno, Indonesia mempunyai hubungan baik yang sangat erat dengan negara Cina dan Rusia. Kedua negara tersebut telah bersedia menyumbangkan banyak sekali senjata secara gratis jika pasukan Angkatan Kelima Republik Indonesia telah terbentuk. Dan Indonesia masih menjadi sekutu kedua negara ini. Hal ini pun pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Cina yang menjabat pada saat itu. Yang kedua, sebagai negara basis ketiga alutsista Rusia. Pada masa Bung Karno, Indonesia mendapatkan banyak sekali pemasokan senjata dari Rusia. Maka tentara angkatan darat, laut, dan udara Indonesia pada saat itu telah menggunakan antara lain tank tempur Rusia sejumlah ratusan buah, jet Rusian bomber Tu-16 sejumlah 26 buah, jet MiG-35 sejumlah 120 buah, pesawat tempur MiG-21 Fishbat sejumlah 21 buah, kapal selam teknologi Rusia yaitu Whiskey U-359 dan Quasar sejumlah 12 buah, serta motor torpedo boot sejumlah puluhan buah. Maka Indonesia pun pada saat itu menjadi negara terkuat di Asia Tenggara. Yang ketiga, Malaysia jatuh ke tangan Indonesia. Saking tangguhnya tentara militer Indonesia dan dibuktikan pada saat operasi Dwi Kora, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia. Dalam operasi tersebut, tentara militer Indonesia berhasil membekukan tentara militer milik Malaysia. Meskipun mereka telah dibantu oleh tentara militer Inggris dan Australia. Dengan begitu, sudah jelas bahwa tentara militer Indonesia menjadi yang paling terkuat dari tiga negara tersebut. Yang keempat, menjadi negara superpower. Lantaran tentara militer Indonesia sangat kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau Indonesia akan menjadi negara superpower. Lalu bergabung dengan tentara militer Cina dan Rusia untuk melawan blok Amerika Serikat. Sehingga dimungkinkan terbentuk poros perjuangan yaitu Jakarta, Beijing, Moskow. Yang kelima, Amerika segan dengan Indonesia. Bagaimana tidak? Bukan karena Indonesia mempunyai tentara militer yang kuat, tapi lagi-lagi karena Indonesia mempunyai hubungan persaudaraan yang sangat kuat dengan negara Cina dan Rusia. Amerika Serikat tidak berani sedikit pun menyentuh Indonesia. Apalagi sampai berani membuat kesalahan sehingga membuat Indonesia merasa terusik. Tentara militer Indonesia yang saat itu memiliki persenjataan canggih akan sangat mudah melumpuhkan Amerika Serikat dalam sekejap. Di sisi lain, Amerika kesulitan melobi soal Freeport di Indonesia, sehingga akan dipertimbangkan lagi oleh Amerika Serikat untuk menyerang Indonesia. Itulah beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika Bung Karno masih hidup sampai saat ini. Sayangnya, setelah menjabat 22 tahun sebagai presiden pertama Indonesia, beliau berpulang pada 21 Juni 1970 di usia 69 tahun, akibat gagal ginjal. Bung Karno menjabat sebagai presiden pada periode 1945 sampai 1967. Dia adalah seorang tokoh perjuangan, perannya sangat penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Dia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan ia sendiri yang menamainya. Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Demikian ungkapan sang proklamator.